Contohnya gimana keinginan yang disadari dan spontanitasnya bisa keluar tuh contohnya gimana coba? Nah, misal kita merasakan penderitaan atau kekurangan, otomatis didampingi oleh keinginan untuk merubah. Nah, itu disadari, diterima, keinginannya diterima. Jadi bukan semata-mata keinginannya buruk terus ditolak, enggak. Tapi dibiarkan masuk. Ketika keinginan dibiarkan masuk, keinginan itu pun hanyalah lapisan pertama. Lapisan selanjutnya adalah kedamaian. Jadi sama, semua state di tubuh kita pada dasarnya atau backgroundnya adalah kedamaian. Ibaratnya papan tulis putih, papannya kan ketidakterbatasan, unlimited. Nah, tulisannya itu adalah keterbatasan. Ada yang tulis marah, terus tulis tapi di dalam tulisan, coretan, kalau kita tembus, putih. Ketidakterbatasan. Masalahnya kita hanya karena terlalu penuhnya papan tulis, kita hanya menyadari ya setitik-titik dikit. Oke. Nah, Mas Riko, selain dari neneknya tadi ya, yang ngajari tentang kesadaran di awal dengan tidur di kuburan tadi gitu ya. Setelah itu nggak belajar ke tempat lain atau misalnya ke guru-guru yang lain, atau mungkin justru malah dapatnya lebih banyak dari sesuatu yang bersifat intuitif aja. Jika kemudian iya, transformasinya seperti apa, Mas Riko? Jadi setelah kuburan itu saya disuruh baca-baca buku spiritual. Di situ saya disuruh membaca bukunya Osho dan Krishnamurti. Osho. Nah, Osho di sini menjelaskan bahwa meditasi dinamis, kamu harus capek dulu. Kamu harus sampai lelah dulu, akhirnya kamu akan mengalami keheningan. Intinya sama, intinya. Ketika dia udah gerak, udah ngesik, meditasi katasis yang jibris, akhirnya kan dia capek, terus dia energinya kocak. Gitu kan ya. Akhirnya di akhir pasti hening. Itu karena banyaknya sumbatan di diri manusia. Tapi kan nggak bisa lama, Bos, kayak gitu. Nggak bisa lama. Cuma itu untuk merangsang satori ya. Iya. Jadi yang bagi orang awam yang paling penting memang satori. Ketika dia udah merasakan enaknya, wah enak damai, dia pasti ingin lebih. Nah, di situ kita masukkan lebih dalam. Kalau kita langsung bilang kamu ngapain meditasi, oh nggak bisa. Jadi sekali lagi, menurut Mas Riko, semua orang sebenarnya nggak perlu meditasi, kan dia bisa menerima semua yang terjadi di dalam dirinya, memeluk emosi itu, membiarkan masuk, membiarkan masuk, gitu ya. Dan ketika kemudian itu sudah dibiarkan masuk, yang terjadi adalah damai. Oke. Nah, kalau lebih dalam lagi, Mas, yang disebut dengan ada istilah suwung dan lain sebagainya, itu menurut Mas Riko seperti apa, Mas? Suwung ya kedamaian, sama. Suwung adalah background dari tayangan atau subjek dari objek. Ibaratnya laut itu adalah suwung dan gerakan dari laut berupa ombak itu adalah non suwung, keramaian. Tapi ketika kita selami yang non suwung, keramaian itu, kita akan menemukan kedamaian di dalamnya. Tapi ketika kita menolak yang gerakan ombak, akhirnya kita ya lari-lari. Cuma sebatas rekayasa hening aja, bukan hening yang sebenarnya. Nah, selama perjalanan hidupnya Mas Riko ya, rahasia manifestasi itu sebenarnya ada di mana, Mas? Apakah kemudian ada di keinginan, atau justru ada pada berserah atau let in, tidak melekat? Itu kira-kira lebih powerful yang mana kalau kita bicara soal manifestasi? Untuk manifestasi lebih powerful yang papan tulis. Gimana? Lebih powerful yang background, karena background adalah ketidakterbatasan. Bukan metode letting in atau letting go-nya, tapi background-nya. Background yang kita alami ketika kita membiarkan segala sesuatu masuk. Karena ketika sesuatu keluar, misalnya ombak keluar, ketika dia dibiarkan turun, dia akan masuk ke lautan. Dan di lautan itu ada ketidakterbatasan yang sangat potensial. Tapi ketika kita menolak
suatu rasa, misal ada rasa kekurangan. Karena kita merasa kekurangan, akhirnya kita ingin kaya. Di situ kita mulai belajar LOE ataupun afirmasi, visualisasi. Ibaratnya kita seperti memanipulasi rasa kekurangan kita. Kenyataannya kita merasa kurang, itu kenyataan. Tapi kita nggak mau merasa kurang. Kita ingin merasa kaya dan berlimpah. Akhirnya kita belajar loa agar kaya dan merasakan rasa yang damai. Di situ kan ibaratnya kita membohongi state kita, memanipulasi dengan ibaratnya ketika aliran air turun ke bawah, akhirnya dia mencapai laut. Tapi ketika kita berusaha keras melawan arus, kita bisa saja sampai ke sumber air. Tapi pasti akan segera turun terbawa arus, terus lari lagi ke atas, terus ke atas lagi, ke atas lagi. Tapi ketika kita berpasrah, maksudnya membiarkan segala sesuatu terlepas, semesta kan pasti menabrak sumbatan. Dan ketika kita mengizinkan sumbatan kita dilepaskan oleh semesta, kita akan terus larut ke dalam, ke bawah, ke dalam laut. Dan ketika kita ada di laut, kita ada di sumber manifestasi. Jadi bukan di sumber air yang terbatas. Memang melalui teknik loa akan sangat efektif, tapi itu akan naik turun. Dan itu sangat butuh usaha keras, karena state kita sedang kekurangan. Terus kita manifestasi, melakukan afirmasi yang positif, terus besoknya balik lagi negatif, afirmasi lagi, negatif Capek, lagi, balik, ya? capek, pasti capek. Dan semesta pasti menghadirkan kejadian yang memicu samskara kita untuk terurai. Makanya Buddha ketika diludahi orang, dia berterima kasih. Karena kamu ludahi saya jadi tahu bahwa di dalam diri saya sudah tidak ada samskara kemarahan. Karena saya sudah tidak mampu marah ke kamu. Kalau kamu datangnya 10 tahun lalu, mungkin kamu bisa mendapatkan kemarahan saya. Tapi kalau sekarang, tidak bisa. Jadi ketika susu disenggol, yang mengalir adalah susu. Ketika kopi disenggol, yang mengalir adalah kopi. Oke, keren. Sangat sedap obrolan kita malam hari ini ya.